irji'u ila wara, irji'u wara'akum, kembalilah kalian ke belakang, maksudnya ke dunia. Ambil cahaya kalian dari dunia. Cahaya yang dimaksud adalah melaksanakan sholat subuh berjamaah ke masjid Allah. Subhanallah, acara ini sudah berjalan selama 4 tahun, diprakarsai oleh Pemda kita. Masya Allah, saya berharap, berdoa, memohon ini jangan hanya Sabtu dan Minggu saja, tapi seluruh masjid se-Kabupaten Aceh Barat dan se-Aceh, di setiap kecamatan, setiap kelurahan bangkit sholat subuhnya persis seperti ini. Kalau sudah begini, maka kebangkitan Islam sudah dekat. Energi kekuatan umat ini adalah pada waktu subuh. Wal 'adiyati dhabha fal mughirati subha. Subuh. Saya ingin menyampaikan sebuah risalah ringkas dan singkat pada pagi hari ini, pada subuh ini. Bapak Ibu, rindu tidak dipimpin oleh keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau digelari oleh Nabi kita dengan sebutan Al-Mahdi. Apakah Bapak kenal? Apakah Ibu pernah mendengar nama Al-Mahdi yang disebut oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sebutan Imam Al-Mahdi? Nama aslinya mirip nama atuk moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ayahnya pun kata Rasulullah mirip dengan nama ayah saya, Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Kapan kemunculannya? Kemunculannya adalah tanda bagi kebangkitan Islam. Dia muncul bukan di Aceh, bukan di Semenanjung Melayu, bukan di Malaysia, bukan. Dia akan muncul di depan Ka'bah ketika sedang melaksanakan tawaf. Umat yang sudah menanti-nanti kedatangannya, melihat ciri-cirinya lengkap pada laki-laki itu, segera ditangkap lalu dipaksa untuk mau menerima baiat daripada umat Islam. Dia menolak dan dia mengatakan, saya tidak pantas, bukan saya orangnya, saya tidak siap. Lalu terjadilah dialog yang alot sampai hari malam. Maka dia meminta tangguh, beri saya waktu, saya mau bermunajat kepada Allah, saya mau memohon kepada Allah. Maka umat memberi tangguh untuk sampai besok. Kemudian pada malam itu kata Rasulullah, fayuslihuhu Allahu fi lailatin, dalam satu malam itu Allah mengislahnya, Allah memperbaiki keadaannya, membesarkan jiwanya, mencerdaskan akalnya secara cerdasnya untuk siap memimpin umat satu bumi ini. Pada malam itu benar-benar Allah telah memperkokoh dan memperkuatnya. Besok dia pun rela untuk dibaiat di depan Ka'bah, antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Yang membaiat sejumlah pasukan perang Badar banyaknya. Selesai dibaiat, sungguh umat Islam yang mendengar kehadirannya akan berbondong-bondong menuju kota Mekah untuk segera berbaiat kepadanya. Dan umat sudah melihat tanda-tanda itu lengkap, baik tanda-tanda alam, tanda-tanda sosial, tanda-tanda politik, dan juga tanda-tanda fisik pada orang ini. Dan lengkaplah tanda-tanda itu. Rasulullah mengatakan, alis matanya yushbihuni fil khulqi wala yushbihuni fil khalqi. Secara akhlak dia mirip saya 100%, tapi secara fisik dia berbeda dengan saya. Rasul menyebutkan alisnya seperti bulan sabit, hidungnya mancung, tulang hidungnya lurus dan mancung. Hidung level-level kayak kita ini nggak level jadi Al-Mahdi. Bibir atas dengan bibir bawahnya sama tebalnya dan indah dilihat. Giginya rata, tidak ada yang boneng maju ke depan atau mundur ke belakang. Antara satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kulitnya berwarna gelap, coklat kehitam-hitaman masuk kulit kita. Warna rambutnya pirang seperti rambut jagung. Jenggotnya tebal sedada, jenggot teroris. Bahunya bidang, dadanya lebar, bulu dadanya lembut, tidak tinggi, terlalu tinggi, dan juga tidak pendek, sedang. Dia tidak fasih melafazkan huruf ra. Umurnya saat itu waktu dibaiat oleh kalian, seumur aku diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Berarti usia 40 tahun. Ini ciri-ciri fisik. Ciri-ciri kedatangannya secara alam. Pertama, kata Rasulullah, apabila negeri Arab sudah mulai dituruni salju saat itu. Sejak 2009 sampai sekarang Arab terus menerus dituruni salju. Sehingga Syekh Su'ud Syuraim dalam khutbahnya berapi-api mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, saksikan oleh kalian, adakah tanda di antara tanda-tanda dekatnya kiamat yang lebih telak, yang lebih nyata, melebihi salju sudah turun di negeri Arab, dan inilah pertanda umat ini sebentar lagi akan dipimpin oleh Al-Mahdi. Allahu Akbar. Tanda yang kedua menjelang kemunculan Al-Mahdi, kezaliman di mana-mana di muka bumi ini merata. Yang dizalimi adalah umat Islam. Terasa enggak? Merata di mana-mana. Yang ketiga, huru-hara dan kekacauan terjadi di muka bumi di mana-mana, khususnya di negeri Timur Tengah. Arab dan sekitarnya penuh dengan huru-hara dan kekacauan. Ini ciri-ciri kemunculan Al-Mahdi. Ciri-ciri ini dapat kita saksikan hari ini dan tidak dapat untuk ditutup-tutupi. Ciri keempat, apabila negeri Syam membara dalam fitnah. Mohon disebutkan wahai hamba-hamba Allah yang beriman, Bapak Ibu yang kami muliakan, wahai calon-calon ahli surga, di manakah negeri Syam itu saat ini? Palestina, Syria, Yordania, Lebanon. 4 negara ini Syam. Lihat apa yang terjadi di Syria hari ini. Inilah pertanda yang sangat terang dan nyata. Pemimpin terakhir yang akan menegakkan kembali khilafah Islamiyah sebentar lagi akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, menjelang kemunculannya, sebentar, ada isyarat yang tegas, yang tajam dari Rasulullah. Apa sabda Rasulullah? Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira, yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Apabila kamu telah menyaksikan fitnah membara, fitan seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, wal fitan bisyam, wal fitan bisyam. Standar fitnah-fitnah itu bukan di mana-mana. Standarnya adalah di negeri Syam. Apabila kamu sudah menyaksikan bara fitnah sudah menyala dan membara di negeri Syam, apa perintah Rasulullah? Badiru bil a'mal. Kalian semua yang hidup di muka bumi ini saat itu, badiru bil a'mal. Berlomba-lombalah kalian memperbanyak amal soleh. Berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Hari ini, wahai kaum muslimin, sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang, sudah berhenti enggak fitnah pembantaian, fitnah penghancuran umat Islam di negeri Syria, Palestina, Yordania, Lebanon? Udah berhenti atau makin jadi-jadi? Makin jadi-jadi. Enggak sanggup Bashar Assad, maka dibantu oleh Iran, ditolong oleh Rusia.
Seluruh Syiah satu muka bumi ini berlomba-lomba datang ke sana, menolong untuk menghabisi umat Islam, menghancurkan kota-kota, membantai dan memburu umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naik Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. Donald Trump mengumumkan perang dengan Islam, dan dengan resmi Donald Trump mengatakan bekerjasama dengan Rusia untuk ngabisin umat Islam yang ada di Suriah. Allah, Allah, Allah. Ini pertanda yang nyata. Apabila kamu sudah menyaksikan itu, kata Rasulullah, badiru bil amal, berlomba-lombalah memperbanyak amal. Ini dia penekanan yang sangat kuat dari Nabi. Berlomba-lombalah memperbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal. Salah satunya sholat berjamaah di masjid.